Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa, pasti adik-adik luar biasa semua ya adik-adik. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. Kira-kira apa ya yang harus kita persiapkan? Adik-adik penasaran nggak? Yuk kita lihat sama-sama. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Nah adik-adik, itu dia yang harus kita persiapkan. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa pembuka, mari kita angkat satu pujian dengan semangat. Jadi Kak Helen undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Tiba saatnya kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ayo tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan, sehingga kami bisa memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? Mana nih suaranya? Masih semangat? Masih. Karena adik-adik masih semangat, kita angkat satu pujian. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya.
adik-adik, sebelum kita masuk dalam persembahan, kita mau angkat satu pujian lagi dengan semangat. Jadi sebelumnya Kak Helen mau dengar semangat adik-adik dulu nih. Semuanya, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Laskar Kristus. Yes, Laskar Kristus. Yes. Wow, luar biasa sekali. Baik adik-adik, langsung saja Kak Helen undang adik-adik untuk tetap berdiri. Kita angkat satu pujian dengan semangat dengan judul Kuat, Hebat, dan Besar. Musik. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Nah adik-adik, persembahan syukur kita nanti adik-adik masukkan di sebuah amplop seperti biasa ya. Dan tunggu kakak-kakaknya ambil ke rumah adik-adik sekalian. Sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anakmu ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayananmu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita sambil menyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya, musik. Bekerja di ladangnya Tuhan.
adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Ester harap kabar kita semua selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Terima kasih sayangku, karena kalian semua mulai dari kelas PAUD sampai kakak-kakak remaja masih tetap setia untuk beribadah dari rumah. Puji Tuhan, luar biasa ya. Orang tuanya juga luar biasa, karena selalu mengingatkan anaknya, bahkan menemani anaknya untuk beribadah. Itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, untuk mendidik mereka dari kecil mengenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa juga Kak Ester mengucapkan terima kasih dan semangat yang luar biasa buat kakak-kakak yang bertugas minggu ini. Ada liturgos kita Kak Helen dan Kak Andro, dan juga pemandu persembahan Kak Cecilia. Terima kasih ya kakak-kakak semua. Di sela-sela kesibukan kalian, ada yang PKL, ada yang ngerjakan PR, tetapi namanya ibadah buat Tuhan, kalian selalu memberikan yang terbaik. Semangat melayani kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Oke adik-adik, di sini Kak Ester juga mewakili semua guru sekolah minggu dan remaja mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini, dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 7 Agustus. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian semakin didewasakan dalam segala hal. Kalian bisa menjadi kebanggaan orang tua dan tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun sayangku, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah adik-adik, di sini juga tidak bosan-bosannya Kak Ester selalu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap yang namanya apa? Betul sekali, disiplin, protokol, kesehatan. Karena apa sayang? Karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Dan ini, virus ini selalu bermutasi adik-adik. Jadi Kak Ester harap kalau tidak penting banget, kalian bisa di rumah saja. Jangan keluar dulu ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya sayang ya. Khususnya buat kakak-kakak remaja, ya tahan dulu, kita di rumah saja menerapkan yang namanya disiplin protokol kesehatan. Jangan sampai kita lengah sayang ya. Kita jaga diri kita, artinya kita juga menjaga orang-orang yang kita sayangi yang ada di sekitar kita. Tetap semangat, selalu sehat, dan ingat disiplin protokol kesehatan. Di sini juga Kak Ester mengajak kita semua untuk saling mendoakan dan saling menguatkan buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh, khususnya bagi mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya dengan dukungan doa dari kita semua adik-adik, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 boleh dipulihkan kembali dan boleh sehat kembali. Oleh karena itu, buat adik-adik, buat kakak-kakak yang sekarang dalam kelemahan tubuh, tetap semangat. Jangan sampai kalian down, jangan sampai kalian merasa sendiri. Ingat, Tuhan Yesus selalu ada, selalu berpengharapan dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita yakin sebagai anak-anak Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus akan mengurapi kalian dan memberi kesembuhan yang sejati. Dan menindaklanjuti informasi Kak Ester minggu lalu, di sini Kak Ester mau informasikan kembali bahwa di bulan ini, bulan Agustus, Seksi Pelayanan Anak dan Remaja akan mengadakan kegiatan yang namanya apa? Minggu Ceria, tapi secara online atau virtual. Untuk informasi selanjutnya, apa-apa saja kegiatannya dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik akan Kak Ester informasikan lebih lanjut di WhatsApp grup masing-masing. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Dan Kak Ester harap kalian ikut berpartisipasi untuk memeriahkan kegiatan kita Minggu Ceria secara online. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang Kak Ester sampaikan untuk minggu ini. Sekarang persiapkan diri kalian untuk ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah semua sayangku. Shalom. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Pastinya baik kan?
Baik adik-adik, sebelum kita memulai aktivitas kita di kelas besar dan sebelum kita membaca Alkitab dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru di kelas besar, kita mau angkat satu pujian dengan sungguh-sungguh sebelum kita membaca firman Tuhan kita angkat satu pujian dengan judul Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Baik adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa dulu terlebih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami ya Bapa, hari lepas hari ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat bersekolah minggu. Dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca nanti ya Bapa dapat tertanam dalam hati kami. Inilah ibadah kami yang hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita bahas firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak siapa ya nanti, Kak Cia mau kasih tahu sesuatu nih dengan adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan mengerjakan sesuatu hal yang sangat penting adik-adik, dan itu untuk kita semua. Dan juga biasanya Tuhan Yesus itu membawa manusia adik-adik untuk ikut serta dalam melaksanakan tugas penting itu. Dan orang pertama yang diciptakan Tuhan untuk tugas penting itu memelihara ciptaan Tuhan, yaitu siapa orang pertama yang telah diciptakan Tuhan? Iya betul, yaitu Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa ini telah diberikan Tuhan tugas yang penting, yaitu menjaga ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Tetapi apa ya yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Apakah mereka gagal? Ya betul, mereka gagal karena apa ya? Iya, karena mereka dicobai oleh iblis adik-adik. Kira-kira kenapa ya iblis itu mencobai mereka? Karena iblis itu sangat senang kalau apa yang sudah Tuhan pekerjakan itu gagal adik-adik. Jadi iblis ini sangat senang menggagalkan segala pekerjaan yang sudah Tuhan kasih, terutama kepada kita manusia adik-adik. Karena kalau manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, maka tugas-tugas Tuhan itu tidak dapat mereka laksanakan adik-adik. Sama ceritanya dengan ini adik-adik. Ada seseorang pria yang bernama Hudson Taylor, dan Tuhan telah memberikan tugas yang sangat penting kepada dia, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan dan Injil di seluruh negeri adik-adik. Nah, akhirnya si Hudson Taylor ini pergilah dia ke Inggris adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan di Inggris itu. Tetapi dia bertemu seorang wanita yang manis dan juga wanita yang cantik adik-adik. Dan akhirnya si Hudson ini jatuh cinta kepada wanita tersebut. Tetapi
orang tua yang wanita itu tidak setuju adik-adik karena Hudson ini ingin menikahi anak gadis yang manis tadi dan ingin membawa anak gadis yang ini pergi jauh dari kedua orang tuanya. Makanya orang tuanya si Hudson ini tidak setuju adik-adik. Nah, kalau Hudson memilih tetap menikahi gadis itu, makanya tidak melaksanakan tugas dari Tuhan adik-adik. Makanya si Hudson ini tidak setuju adik-adik. Nah, kalau Hudson memilih tetap menikahi gadis itu, makanya tidak melaksanakan tugas dari Tuhan adik-adik. Akhirnya si Hudson ini memilih untuk meninggalkan gadis tersebut adik-adik, dan si Hudson ini dia pergi memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang adik-adik, dan banyak juga yang percaya dan mengikuti si Hudson ini adik-adik. Jadi banyak orang yang sudah melakukan tugas Tuhan dan mereka harus berjaga-jaga dan tetap berdoa juga adik-adik. Nah, dan ini adik-adik sama ceritanya dengan kisah yang ada di dalam Alkitab. Ada seorang pria yang dicobai adik-adik. Kira-kira ia dicobai oleh apa ya adik-adik? Nah, pria ini bernama siapa ya? Kalau adik-adik penasaran, yuk kita langsung saja mendengar cerita yang akan disampaikan oleh Kak Ola. Halo, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 16. Simson di Gaza. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnyalah di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Ia dipegangnya kedua daun pintu gerbang itu, dan kedua tiang pintu itu dicabutnyalah semua beserta palangnya, diletakkan di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Lalu datanglah raja-raja kota Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami akan masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berceritalah Delila kepada Simon, "Ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu dan demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi orang lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, lalu ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang yang bersiap-siap. Kemudian barulah perempuan itu kepada orang Filistin, "Menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila terkena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermainkan dan memperbohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa kau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi orang lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang yang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu putus. Tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apa engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya,
Kalau engkau menentukan ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi orang lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengokoh lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ia terjaga dari tidurnya, dari sentak lepas patok tenunan itu, lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak teruju padaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepada segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah terkena pisau cukur. Sejak dari kandungan ibuku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi orang lemah yang sama seperti orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah mereka memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya. Sambil membawa uang itu, sesudah ia memujuk Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang yang disuruhnya mencukur ketujuh rambut jarinya itu, sehingga gamulyalah Simson dan tunduk oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap padanya. Lalu berserulah perempuan itu kepada orang Filistin, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Disitulah dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin itu untuk mengadakan perayaan korban sembelih yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah disingkirkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Tetapi hati mereka riang menggembira, berkata, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntut dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sodo ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan ini kubalaskan juga kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu tangan kanannya dan kepada tiang lainnya tangan kirinya.
Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah-rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya waktu pada hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat ia lalu membawanya dari sana, lalu menguburkannya ia di antara Sora dan Estaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim di atas orang Israel 20 tahun lamanya. Sekian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terima kasih. Shalom adik-adik semua, selamat datang di kelas besar. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, adik-adik, minggu kemarin kan kita sudah mendengarkan cerita tentang Simson dari Kak Esther. Minggu ini kita masih mendengarkan cerita tentang Simson nih. Nah, apa ya kira-kira? Mari kita simak sama-sama. Suatu hari, Simson pergi ke kota Gaza. Dia tahu kalau ia sangat dibenci oleh orang Filistin. Tetapi, Simson tidak lupa dengan tugasnya adik-adik, yaitu melepaskan bangsanya dari tangan orang Filistin. Di Gaza, Simson bermalam di rumah seorang wanita yang dia tahu tidak akan mengatakan keberadaannya. Tetapi, ada orang lain yang memperhatikannya adik-adik. Dan mereka mulai berbisik-bisik di luar rumah itu. Mereka takut dibunuh dan juga ladang mereka takut dirusak adik-adik. Jadi mereka berjaga-jaga malam ini. Dan dini hari mereka akan menangkap dan juga membunuh Simson. Simson terbangun di tengah malam. Dia sadar kalau dirinya dalam bahaya besar adik-adik. Dan tanpa merasa takut, dia berjalan menuju pintu gerbang kota. Dan dengan mudah kedua daun pintu dengan kedua tiangnya dicabutnya adik-adik. Sampai semua palang pintu itu diangkatnya dan diletakkan di atas bahunya. Simson berjalan kira-kira 60 km menuju puncak gunung yang berhadapan dengan kota Hebron dan meletakkannya di sana adik-adik. Tuhan melindungi dan menguatkan Simson karena tugasnya belum selesai. Tidak lama kemudian, Simson jatuh cinta lagi dengan Delila, seorang gadis Filistin. Simson senang mengunjungi Delila yang cantik adik-adik. Dan orang-orang Filistin sangat membenci Simson yang telah banyak menyusahkan mereka. Mereka memperhatikan persahabatan dia dan juga Delila. Para pemimpin orang Filistin bersatu mendatangi Delila dan berkata, "Delila, bujuklah Simson dan tanyakan kepadanya, di mana letak kekuatannya? Seandainya engkau dapat mengetahuinya dan kami dapat menangkapnya, kami masing-masing akan memberikan engkau 1.100 keping uang perak sebagai upahmu." Masing-masing 1.100 keping uang perak? Baik, saya akan berusaha, kata Delila adik-adik. Pada suatu hari, Simson dan Delila sedang duduk berdua. Dengan suara manis, Delila bertanya kepada Simson, "Simson, di manakah letak kekuatanmu itu? Bagaimana engkau harus diikat dan dikalahkan?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, pasti aku lemah seperti orang-orang biasa," kata Simson adik-adik. Apakah jawaban itu benar? Tentu tidak adik-adik. Tetapi Delila tidak tahu kalau Simson mempermainkan dia. Dan dengan hati yang puas, dia memberitahukan jawaban Simson kepada raja-raja Filistin. Raja-raja orang Filistin senang dan tertawa mendengar hal yang baik itu. Dan pada keesokan harinya, mereka membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering ke rumah Delila. Dan mereka menyembunyikan diri sambil menunggu kedatangan Simson adik-adik. Pada waktu Simson datang ke rumah Delila, ia makan kemudian berbaring untuk beristirahat. Delila menunggu saat Simson tidur dengan nyenyak. Lalu dia mengikat tangan Simson dengan 7 lapis tali busur yang belum kering. Dan berseru, "Simson, orang Filistin menyergap engkau." Memang orang Filistin sudah siap di kamar sebelah untuk menangkap Simson.
Tetapi saat itu ia menggerakkan tangannya dan tali busur 7 lapis itu terputus adik-adik. Seperti memutuskan benang kapas yang sudah lapuk. Semua sia-sia dan tidak berhasil. Lalu keesokan harinya Delila bertanya, "Simpson, mengapa engkau membohongi saya? Mengapa engkau mempermainkan saya sehingga saya tidak mengetahui rahasia kekuatanmu? Simpson, sekarang katakanlah dengan benar. Ambillah tali rami yang baru yang belum pernah dipakai dan ikatlah tanganku. Pasti saya lemah dan tidak akan kuat lagi," kata Simpson adik-adik. Malam itu, ketika Simpson tidur nyenyak, Delila mengambil tali yang baru dan mengikatnya. Sementara orang-orang Filistin sudah siap di ruangan sebelahnya. Kedengaran suara Delila, "Hai Simpson, orang Filistin datang menangkap engkau." Simpson terbangun adik-adik. Tali rami yang baru diputuskan seolah-olah memutuskan benang saja. Dan dari situ, Delila mulai menjadi marah. Sudah 2 kali dia dipermainkan Simpson, dan ia masih belum mengetahui rahasianya. Ia juga malu terhadap raja-raja orang Filistin. Tetapi dengan tidak mengenal lelah, ia terus mendesak Simpson walau Simpson mempermainkannya untuk ketiga kalinya. Akhirnya, Simpson letih dan lelah mendengar bujukan Delila, dan ia membuka rahasia yang sesungguhnya adik-adik. "Delila, aku adalah seorang yang dikuduskan untuk Allah. Kepalaku tidak boleh kena pisau cukur dan rambutku tidak boleh digunting. Kalau digunting, aku akan lemah seperti orang lain." Dalam hatinya, Delila tahu bahwa sekarang Simpson mengatakan apa yang benar. Dengan segera, ia mengirim kabar kepada raja-raja orang Filistin. "Coba, datanglah sekali lagi ke rumahku. Simpson telah menyampaikan rahasia yang sebenarnya." Raja-raja Filistin datang dengan segera dan juga membawa uang yang sudah dijanjikan kepada Delila. Pada malam itu, Delila menunggu sampai Simpson tertidur dengan nyenyak. Lalu, ia memberi tanda kepada seorang Filistin untuk datang dan mencukur rambut Simpson. Sesudah selesai, Delila berkata, "Hai Simpson, orang-orang Filistin datang untuk menangkap engkau." Simpson terbangun dari tidurnya adik-adik. Ia tidak tahu bahwa kuasa Tuhan telah tidak ada lagi pada dia. Tuhan sudah meninggalkan dia. Dan waktu ia mau lari, orang-orang Filistin menangkap Simpson dan ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Mereka mengikat dia, mencungkil matanya, dan berteriak, "Bawalah dia ke kota Gaza, lemparkanlah dia ke dalam penjara." Simpson yang buta dan lemah dipaksa berjalan melalui pintu gerbang yang pernah ia angkat. Musuh-musuhnya mengikutinya sampai ke penjara. Dan kakinya dibelenggu dengan 2 rantai besi adik-adik. Tiap hari ia harus memutar batu gilingan untuk menggiling tepung, berputar-putar terus hari demi hari. Simpson pasti merasa putus asa terhadap nasibnya. Seorang hakim di Israel yang sudah menyerahkan rahasia kemenangannya. Tetapi rambutnya mulai tumbuh kembali adik-adik. Tuhan mengizinkan Simpson mengalami kemenangan terakhir. Di kota-kota Filistin ada sukacita besar. Teriakan kesenangan terdengar di mana-mana. "Simpson sudah ditangkap! Simpson sudah dijatuhkan!" Raja-raja kota Filistin yakin bahwa dewa mereka yang bernama Dagon sudah menyerahkan Simpson ke tangan mereka. Karena itu mereka bermufakat mengadakan upacara untuk menghormati dewa Dagon. Sesudah upacara pengorbanan selesai, Simpson diambil dari penjara untuk menghibur mereka. Semua yang berpesta pora di Gaza ingin melihatnya. Ia disuruh berdiri di antara 2 tiang rumah supaya ia dilihat oleh semua orang adik-adik. Simpson ditempatkan di antara 2 tiang utama di pusat kuil. Simpson tidak dapat melihat apa-apa adik-adik. Tetapi dalam hatinya, ia melihat kepada Tuhan Allah yang pernah memanggil dia dan pernah menyuruh dia untuk melawan orang Filistin. Lalu, Simpson minta kepada seorang anak laki-laki yang menuntun dia. "Biarkanlah aku meraba-raba tiang tengah rumah ini, supaya aku bersandar padanya." Kemudian, Simpson berseru kepada Tuhan,
Tuhan Allah, ingatlah kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Tuhan, supaya aku membalas orang Filistin. Simson merangkul kedua tiang dan memegang yang satu dengan tangan kanan dan yang satu dengan tangan kiri. Dengan suara besar, Simson berseru, "Biarlah aku mati bersama orang Filistin." Simson tunduk dan mendorong kuat tiang-tiang itu, dan dengan bunyi yang mengejutkan, pilar patah dan rumah besar itu runtuh adik-adik. Semua yang ada di dalamnya, yaitu raja-raja dari 5 kota serta orang banyak yang menonton pada pesta yang ada di lorong dan yang ada di atas, terbunuh. Mereka mati bersama dengan Simson seperti yang diserukan Simson. Lebih banyak orang Filistin yang mati pada hari pesta Dewa Dagon daripada yang dibunuh Simson dalam masa hidupnya. Keluarga Simson datang, mengambil mayatnya dan menguburkannya dalam kuburan ayahnya, yaitu Manoah. Nah, itu dia adik-adik cerita firman Tuhan minggu ini. Jadi dari cerita tadi kita mengerti kalau Simson bisa kuat jika dia bersandar dengan Tuhan. Dari cerita ini kita juga harus waspada dan juga sadar akan pencobaan adik-adik. Dan juga kita harus menyerahkan hidup kita supaya kita dipakai oleh Tuhan. Nah, selanjutnya adalah ayat hafalan. Untuk minggu ini, ayat hafalannya kita akan mengulang dari ayat hafalan cerita minggu-minggu yang lalu. Jadi ada 5 ayat hafalan yang akan kita hafalkan adik-adik. Ayat hafalan yang pertama terambil dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Selanjutnya, ayat hafalan yang kedua terambil dari Maleaki pasal 3 ayat 7. Selanjutnya, ayat hafalan yang ketiga terambil dari Mazmur pasal 27 ayat 1. Selanjutnya, yang keempat, ayat hafalannya terambil dari Mazmur pasal 27 ayat 10. Dan yang terakhir, ayat hafalannya terambil dari Hakim-Hakim pasal 5 ayat 21. Nah, sekian adik-adik cerita firman Tuhan dan juga ayat hafalan untuk minggu ini. Adik-adik semua jangan pernah bosan dan selalu tetap setia beribadah ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita yang telah disampaikan oleh Kak Yola. Sebelum kita masuk di ibadah penutup, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kak Esther mengundang semua adik-adik kelas besar untuk berdiri tegap. Tangan kanan kirinya berada di samping badan kalian masing-masing. Mari adik-adik kita mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke sayangku semua, terima kasih karena tadi telah bersama-sama dengan Kak Esther mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sekarang, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, Kak Esther mengajak kalian tetap berdiri di tempat masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, sebuah lagu dengan penuh sukacita. Musik. Tuhan segala Tuhan, Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan
Padanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Oke, terima kasih sayang karena sudah bernyanyi dengan penuh semangat. Sekarang waktunya kita untuk doa penutup. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Doa akan Kak Esther akhiri dengan doa Bapa kami, dan Kak Esther harap kalian mengikutinya dari rumah. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah menjaga melindungi kami sepanjang hari ini. Khususnya pada hari ini kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu di kelas besar. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama tadi, firman Tuhan yang luar biasa, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi teladan bagi kami anak-anak-Mu menjalani kehidupan di dunia ini. Berkati orang tua kami, berkati kegiatan dan pergumulan kami pada minggu-minggu ke depan, supaya kami dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke sayangku, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, shalom. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia